Sahabat wanita, bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Saya Anneke menjumpai Anda dalam program Wanita Berpengharapan. Di bagian pertama, saya akan mengulas tentang simbol dan warna kemasan obat. Dan pada bagian kedua nanti, Ibu Lilis Gantari akan hadir dan memberi siraman rohani untuk Anda tentang mengenal yang benar. Selamat menyimaknya. Sahabat wanita, kalau Anda membeli obat, silahkan perhatikan, di kemasan obat ada simbol-simbol yang mungkin selama ini tidak kita pahami. Simbol obat secara umum terbagi dalam 4 golongan, tetapi ada juga kelompok tambahan untuk mengelompokkan golongan obat. Simbol-simbol ini digunakan untuk mengelompokkan obat, sekaligus mengelompokkan penggunaan obat. Kalau simbolnya lingkaran hijau dengan tepi hitam, ini berarti termasuk obat bebas yang dijual bebas di pasaran dan bisa dibeli tanpa membutuhkan resep dokter. Misalnya obat-obat yang mengandung parasetamol, suplemen makanan, dan mineral. Kelompok obat ini juga tidak selalu dijual di apotik, tapi bisa juga di toko atau warung. Kalau simbol kemasannya lingkaran biru dengan tepi hitam, ini termasuk kelompok obat bebas terbatas. Sama seperti obat bebas terbatas bisa dibeli tanpa resep dokter dan aman digunakan untuk pengobatan sendiri tanpa pengawasan dokter. Tetapi obat kelompok ini mempunyai tanda peringatan khusus. Obat ini bisa dijual di apotik ataupun tempat berizin lainnya. Tanda peringatan pada obat bebas terbatas terdiri dari 6 macam, berupa persegi panjang dengan huruf putih pada dasar hitam, dan ada keterangan P1 sampai P6. P1, awas obat keras, bacalah aturan pakainya. P2, awas obat keras, hanya untuk kumur, jangan ditelan. P3, awas obat keras, hanya untuk bagian luar dari badan. P4, awas obat keras, hanya untuk dibakar. P5, awas obat keras, tidak boleh ditelan. P6, awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Kalau Anda sempat melihat kemasan obat dengan simbol lingkaran merah dengan garis tepi hitam dan ada huruf K di tengah-tengah menyentuh garis tepi, ini termasuk obat keras. Maksudnya, obat-obat kelompok ini hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Tempat penjualannya hanya di apotik. Misalnya obat yang mengandung asam mefenamat, loratadin, klobasam, dan sebagainya. Obat-obatan ini harus diawasi konsumsinya dengan resep dokter, karena penyalahgunaan obat ini bisa menyebabkan kerusakan pada organ tubuh. Nah, mungkin Anda pernah melihat kemasan obat dengan lambang tanda plus berwarna merah di dalam lingkaran putih dengan garis tepi lingkaran warna merah. Ini termasuk kelompok narkotika. Apakah narkotika termasuk obat? Ya, obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Karena hal-hal inilah, maka penggunaan obat kelompok ini harus diawasi tenaga medis. Obat jenis ini biasanya terdapat pada obat bius atau anestesi, analgetika, atau obat penghilang rasa nyeri. Jadi secara umum ada 4 kelompok obat
yaitu obat bebas terbatas, obat keras, dan narkotika, yang masing-masing ada simbolnya. Nah, selain 4 simbol obat tadi, ada juga beberapa simbol lain yang digunakan untuk pengelompokan jenis obat yang lain. Ada simbol lingkaran dengan tepi hijau dan ada gambar pohon hijau di dalamnya. Kalau kita menjumpai obat dengan kemasan yang ada simbol seperti ini, itu berarti obat yang kita beli merupakan jamu atau ramuan berbahan dasar tanaman yang diolah secara tradisional layaknya jamu. Meskipun bukan kelompok obat, tetapi jamu diakui merupakan resep warisan leluhur yang turun-temurun, yang tidak melalui pengujian dan penelitian klinis, yang sampai sekarang masih dipercaya masyarakat bisa mengatasi berbagai penyakit, sehingga bisa dikelompokkan sebagai pengobatan dengan simbol tersendiri. Kalau Anda pernah menjumpai obat dengan kemasan yang bergambar lingkaran kuning, dengan tepi hijau, dengan simbol 3 bintang di dalam lingkaran, ini termasuk obat herbal terstandar. Apa bedanya dengan jamu? Kalau jamu, bahan-bahan alamiahnya diolah secara tradisional, tanpa pengujian dan penelitian. Tetapi kalau obat herbal terstandar, berbahan dasar alami dari tanaman, obat, atau mineral lainnya, dan diolah menggunakan teknologi tinggi dan higienis. Bahan yang digunakan pun harus melalui pengujian dan penelitian untuk mengetahui bahan obat herbal terstandar memenuhi standar kesehatan atau tidak. Nah, kalau ada kemasan obat dengan simbol lingkaran kuning dengan tepi hijau dan ada gambar berwarna hijau menyerupai salju di dalam lingkarannya, ini ada dalam kelompok fitofarmaka. Maksudnya, obat ini bahannya dari alam dan tradisional, tapi sudah terstandar dan bisa disetarakan dengan obat modern. Pengolahan fitofarmaka juga menggunakan teknologi tinggi sehingga terjaga higienitasnya. Misalnya, masyarakat mempercayai daun jambu biji bisa mengobati diare. Kemudian dengan ditunjang dengan pengujian berstandar, maka daun jambu biji bisa diolah menjadi layaknya obat modern, dan obat ini diberi label fitofarmaka. Jadi pengelompokan obat itu bisa dilihat dari simbol pada kemasan obat. Ada 4 kelompok yang utama, yaitu kelompok obat bebas terbatas, obat keras, dan narkotika. Selain itu ada juga kelompok tanaman herbal atau jamu, tanaman herbal terstandar, dan fitofarmaka. Pengelompokan ini juga perlu kita pahami supaya saat kita harus membeli atau mengkonsumsi obat, kita bisa melakukannya dengan tepat. Sahabat wanita, semoga informasi tentang simbol dan warna kemasan obat ini menambah wawasan kita untuk memahami dengan baik tentang obat, sehingga kita bisa membeli dan memanfaatkan obat dengan baik dan tepat juga. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan, karena sesaat lagi Ibu Lilis Kantari akan hadir dan memberikan siraman rohani untuk Anda tentang mengenal yang benar. Tetapi sebelumnya, mari kita dengarkan sebuah lagu berikut ini. Syukur padamu, Tuhanku, atas segala rahmat-Mu, berkat dan perlindungan.
janji dan penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu. Takkan ada keraguan, takkan ada kebimbangan. Kasih-Mu melingkupiku, Kau ada di setiap jalanku. Takkan ada keraguan, takkan ada kebimbangan. Kasih-Mu melingkupiku, Kau hadir di sepanjang hidupku. Syukur padamu Tuhanku, atas segala rahmat-Mu, berkat dan perlindungan-Mu, atas kasih setia-Mu. Syukur padamu Tuhanku, atas segala anugerah-Mu, janji dan penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu. Takkan ada keraguan, takkan ada kebimbangan. Kasih-Mu melingkupiku, Kau ada di setiap jalanku. Takkan ada keraguan, takkan ada kebimbangan. Kasih-Mu melingkupiku, Kau hadir di sepanjang hidupku. Syukur padamu Tuhanku, atas segala rahmat-Mu, berkat dan perlindungan-Mu, atas kasih setia-Mu. Syukur padamu Tuhanku, atas segala anugerah-Mu, janji dan penyertaan.
Sahabat, ada seseorang pernah bertanya kepada saya begini, mengapa banyak sekali kejahatan yang terjadi dalam hidup kita? Mengapa Tuhan seolah membiarkan orang melakukan hal yang salah atau hal yang jahat, sehingga hidup ini penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran? Melalui berita di televisi, kita sering menyaksikan berita-berita yang sangat mengerikan. Ada seorang anak membunuh orang tuanya, atau sebaliknya. Ada suami menganiaya istrinya, atau sebaliknya. Ada pencurian di supermarket, perampokan, dan lain sebagainya. Sahabat, apakah Tuhan membiarkan orang melakukan kejahatan? Tentu saja tidak, karena Tuhan tidak ingin manusia hidup dalam dosa. Tuhan ingin manusia hidup benar. Tuhan ingin manusia berjalan di jalan yang benar, dan Tuhan selalu ingin setiap orang mengenal kebenaran. Tanpa kebenaran, manusia memang hanya bisa melakukan yang salah dan yang jahat. Manusia yang melakukan kejahatan berarti dalam hidupnya belum ada kebenaran. Atau mungkin sudah tahu kebenaran, tetapi manusia memilih yang salah dan yang jahat, sehingga ia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sahabat, firman Tuhan dalam surat Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai 14 mengatakan begini. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Tetapi Tuhan tidak membiarkan manusia hidup dalam dosa dan menerima hukuman, karena Tuhan sangat mengasihi manusia dan memberikan solusi agar manusia tidak terus hidup dalam dosa dan kejahatan. Tuhan ingin manusia hidup dalam kebenaran. Agar manusia memiliki kebenaran, maka Tuhan Allah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, turun ke dunia untuk mengampuni dosa umat manusia seluruhnya. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan dari hukuman dosa dan akan memiliki kebenaran dalam hidup, sehingga hidupnya dipimpin oleh kebenaran. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Jadi, solusi yang diberikan oleh Tuhan Allah adalah Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Yesus satu-satunya kebenaran yang harus dimiliki setiap umat manusia, agar manusia tidak melakukan kejahatan, tetapi melakukan kebenaran. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan diampuni dosanya dan diselamatkan dari hukuman dosa dan tentu akan memiliki hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan memiliki kebenaran. Dengan memiliki kebenaran, maka hidup setiap orang akan dipimpin oleh kebenaran yang hanya dari Tuhan. Sahabat, bila Anda ingin memiliki kebenaran, maka hal yang pertama yang harus dilakukan ialah berhenti berbuat dosa dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan Anda. Begitu Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup Anda akan dipimpin oleh kebenaran, dan Roh Kudus akan menolong Anda untuk mengenal kebenaran dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacalah semua firman Tuhan secara rutin dan renungkan firman Tuhan itu, agar bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Anda. Pakailah kebenaran firman Tuhan itu sebagai pedoman di dalam hidup Anda. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah yang akan dikerjakan firman Tuhan atau kebenaran dalam hidup Anda. Anda akan diajar hal yang benar. Kesalahan Anda akan dinyatakan, dan perilaku Anda yang kurang baik akan diperbaiki, serta Anda akan dididik dalam kebenaran. Jika Anda setiap hari mendengar dan membaca firman Tuhan, maka hidup Anda akan memiliki kebenaran. Tetapi sebaliknya, bila Anda tidak memiliki kebenaran, maka hidup Anda akan dipimpin oleh diri Anda sendiri. Apa yang terjadi bila hidup Anda dipimpin oleh diri Anda sendiri? Maka hidup Anda yang lama, yaitu manusia yang hidup dalam dosa dan kebenaran, tidak ada dalam hidup Anda. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai 14 yang mengatakan, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Sahabat, sekarang tidak heran jika di dunia ini banyak sekali orang yang melakukan kesalahan dan kejahatan. Kita tidak heran bahwa banyak orang tidak mengenal kebenaran sehingga melakukan kejahatan. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa ada jutaan orang yang sanggup melakukan kebaikan, kejujuran, kemurnian, belas kasihan, dan menjaga kesucian hidup. Orang-orang yang sanggup melakukan hal yang baik tentu hidupnya telah mengenal dan memiliki kebenaran. Nah, untuk memiliki kebenaran, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu kebenaran. Dan sudah dijelaskan di awal tadi bahwa kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi, bila ingin mengenal kebenaran, maka kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Harapan saya, Anda segera memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus agar Anda mengenal kebenaran. Dan hidup Anda akan dipimpin oleh kebenaran dan sanggup melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan kebenaran yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menunggu Anda saat ini. Datanglah kepadanya dan katakan bahwa Anda percaya kepadanya dan ingin hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin. Ku sembah Kau Yesus dengan segenap hati. Ku sembah Kau Yesus dengan segenap jiwa. Ku dalam roda kebenaran. Ku sembah Engkau Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Allah. Ku sembah Kau Yesus
dengan segenap hati. Ku sembah Kau Yesus dengan segenap jiwa. Ku sembah Kau Yesus dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Engkau Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Allah, Kaulah Yesus, Juru Selamat hidupku. Tak seorang pun jua yang seperti Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Allah, Kaulah Yesus, Juru Selamat hidupku. Tak seorang pun jua yang seperti Engkau. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau. Sahabat wanita, simbol dan warna kemasan obat sudah kita dengar bersama, dan siraman rohani tentang mengenal yang benar juga sudah dibagikan untuk Anda. Saya berharap informasi dan pelajaran penting ini bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Informasi lain dari Wanita Berpengharapan tetap akan hadir untuk Anda di waktu dan kesempatan yang akan datang. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silahkan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, bahagia bersama Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.